Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda bincang ilmiah bersama dengan Forum Sains dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya Anita dari mewakili POS UGM akan memandu diskusi kita pada hari ini. Wah, hari ini teman-teman kita kedatangan teman-teman perwakilan dari mahasiswa Magister Teknik Sistem yang akan memberikan materi kepada kita, yaitu tentang energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, ini energi baru terbarukan ini kan luas sekali ya di Indonesia dan sekarang sedang digalakkan. Sudah hadir bersama kita ada 3 pemateri kita hari ini. Ada Kak Syam Wijayanto. Selamat sore, Kak. Sore. Ya, Kak Syam Wijayanto. Ada bersama kita juga telah hadir Etika Nuraini. Kak, Etika. Ya, halo. Oke, bisa mendengar suara kan, Kak? Oke. Hari ini dan Kak Maria Arista juga. Kak Maria. Oke, kita tunggu Kak Maria akan segera bergabung. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan materi kita pada sore hari ini. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Syam Wijayanto. Materinya sangat menarik, yaitu energi baru terbarukan dari energi angin. Benar tidak, Kak? Iya, benar. Ya, oke. Kak Syam sudah bisa dimulai? Ya, bisa. Oke, Kak Syam kami persilakan. Ya, bisa terlihat? Iya, Kak, bisa. Oh ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Wijayanto. Saya dari Magister Teknik Sistem, Fakultas Teknik UGM. Di sini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan yaitu salah satu topik pembicaraan pada sore hari ini, yaitu mengenai perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sebelumnya kita akan memasuki secara lebih luas apakah energi baru terbarukan itu, mengenai apa yang isu-isu pada akhir ini, karena di Indonesia mempunyai 3 hal isu yang paling penting, yaitu energi, pangan, dan ekonomi. Tetapi pada sore hari ini saya akan memfokuskan isu pada energi, yaitu kaitannya dengan pemanasan global. Mungkin kita sudah mengetahui pemanasan global itu diakibatkan dari pemakaian sumber fosil-fosil yang terlalu berlebihan dan mengakibatkan gas emisi kaca itu terlalu tinggi. Saya tidak akan fokus pada pemanasan globalnya, di mana nanti di situ ada peran penting EBT, energi baru terbarukan, itu salah satu langkah untuk menangani adanya dari efek energi fosil tersebut. Akibat pemanasan global, maka di sini adalah puncak penggunaan minyak bumi dan batu bara diprediksi akan terjadi pada 2030. Dan setelah penggunaan minyak bumi batu bara akan mulai menurun dan beralih sepenuhnya terhadap energi terbarukan. Jadi para pakar itu dari IRENA sudah memprediksikan 10 tahun ke depan kita itu akan ketergantungan pada minyak dan batu bara itu akan tergantikan dengan EBT. Dan di sini sesuai karena apa? Karena tingginya gas emisi kaca. Dan sesuai dengan PP nomor 79 tahun 2014, di situ kebijakan energi nasional menargetkan 5 tahun lagi kita itu harus mencapai 23% sesuai dengan outlook energi tahun 2019. Nah, di sini sebenarnya energi terbarukan itu sangat banyak ya. Ada biofuel, biomasa, panas bumi, angin, air, angin, matahari, gelombang laut, dan pasang surut. Nah, saya nanti akan dibagi, saya akan fokus membicarakan yaitu potensi energi angin yang akan berubah menjadi listrik,
dan saudara Mbak Etika nanti fokus pada panel surya atau sinar mataharinya, dan saudara Maria nanti pada biomasnya. Ya, di sini sesuai dengan PLN, mencatat realisasi pembangkitan EBT terpasang hingga Oktober 2019 tahun yang lalu itu baru 7.435 MW atau 12,1% dari total pembangkit keseluruhannya. Jadi demikian cantuman kapasitas yang sudah terbangkit ya. Jadi kita ini sebenarnya baru 12,1%, itu belum ada separuh dari 23%. Baru separuh, kemungkinan 50%-nya itu harus tercapai 5 tahun ke depan. Jadi apa langkah dari pemerintah? Kita ternyata di sini sebenarnya khususnya di Indonesia saya memasuki khusus pada pembahasan yaitu potensi angin di Indonesia dalam satuan megawatt ya. Tentunya kita di sini ada bauran potensi energi angin yang ada di setiap wilayah di sini. Ini bersumberkan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 yang diteliti oleh Jen Patricia tahun 2018. Demikian potensinya. Tetapi perkembangan teknologi untuk PLTB yaitu pembangkit tenaga bayu itu masih dalam tahap riset atau belum bisa secara komersial, tapi sudah banyak pakar-pakar mulai berkecimpung di bidang pengembangan PLTB. Nah, sekilas ini skema untuk PLTB kita mengetahui ya, di mana itu terjadi konversi energi angin yang akan dikonversikan secara mekanis dan menjadi energi listrik. Dari bagian paling kiri itu angin menghembus, yaitu memutar sudu atau baling-baling turbin, itu akan bergerak dan di situ ada generator. Generator itu akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dan kemudian disalurkan pada alternator. Di situ nanti akan merubah DC menjadi AC dan sehingga dapat distribusi sampai ke beban yaitu ke masyarakat. Saya lanjutkan di sini karena saya fokus dalam bidang penelitian di kincir angin. Tentunya di sini penelitian saya juga saya lakukan itu mencakup desain kincir angin, power wind, dan sistem PLTB di sini. Jadi saya akan memfokuskan penelitian itu yang saya sedang laksanakan itu untuk yang small wind, jadi kapasitas menengah. Mungkin kita ketahui yang di Jeneponto, yang di Sulawesi itu kapasitas besar ya, itu skala besar sudah mulai bangkit dan saya akan memfokuskan pengembangan di dalam yang small wind untuk skala rumah tangga. Dan apakah peran dari EBT yang berkelanjutan? Ternyata di sini sesuai dengan himbauan dari Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM itu menjadikan salah satu faktor pemicu pelaku usaha pengembangan startup energi. Ternyata dengan adanya himbauan EBT khususnya itu mulai banyak rintisan usaha atau startup di bidang energi. Ternyata di sini untuk utilisasi EBT baru 2,1% dan potensi EBT di Indonesia mencakup itu 400 gigawatt, jadi sangat besar ya. Dari 400 gigawatt itu sekarang baru terrealisasi atau existingnya itu 2,1%-nya. Nah, demikian untuk pemaparan singkat dari saya mengenai PLTB. Mungkin untuk PLTS akan dilanjutkan oleh saudari Atika. Baiklah, terima kasih kepada Kak Syams yang sudah menyampaikan materinya. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar materi yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya. Baiklah, kita akan melanjutkan, sebelum kita menjawab pertanyaan, akan ada di akhir sesi, kita akan melanjutkan pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Etika tentang energi panas ya Kak.
Kak Etika. Maaf masih di jalan. Bisa Oke, baiklah Kak Etika. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya aja ya, pemateri berikutnya. Kak Maria Arista sudah bisa bergabung. Kak Arista sudah bisa bergabung bersama kita. Kak Arista? Iya. Oh, mungkin masih terkendala koneksi ya? Atau mungkin kita bisa sambungkan dalam langsung saja kepada sisi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya tentang seputar energi angin. Kak Maria sepertinya sudah masuk, Kak Nita. Bisa disampaikan pada kolom chat atau menggunakan raise hand. Kak Maria sudah masuk, Kak Nita. Kak Maria. Kak Maria sudah masuk. Cek. Kak Maria. Iya. Halo? Kedengeran nggak? Mungkin kurang keras, Kak. Kak Maria sudah bisa bergabung? Halo, iya kedengeran nggak nih? Sudah kedengeran, Kak? Oke, bentar ya. Kak Maria? Iya. Oh, sudah bisa bergabung. Iya, udah. Mungkin volumenya, Kak, volumenya. Oke, bentar. Kak Maria? Iya. Halo? Sudah bisa bergabung? Iya, udah bisa. Tunggu sebentar. Kita berikan kesempatan kepada pemateri ketiga kita, Kak Maria Arista, yang akan menyampaikan tentang waste energy ya, kalau di sini ya. Iya. Sudah bisa bergabung, Kak? Iya, bentar. Ini masih materinya dulu, nyari. Soalnya tadi ke ini. Belum terdengar, Kak? Halo? Mbak Nita. Halo? Mbak Nita. Mbak Maria, suaranya sudah terdengar, Mbak Maria. Mungkin di Mbak Nita sedikit. Mungkin masih terkendala koneksi. Mbak Nita dengar suara kita? Cek, Mbak Nita. Kak Maria? Bentar, Mbak. Iya. Mbak Maria, suaranya sudah terdengar di kita, Mbak Maria. Mungkin bisa disiapkan dulu, Mbak Maria. Iya, bentar ya. Iya. Mana ya tadi? Bentar. Nyari filenya kok nggak ketemu ya? Kak Maria? Iya, Mbak. Aku lagi sudah nyari bergabung bersama kita. materinya. Tapi ini masih terkendala koneksi, Kak? Bagaimana, Kak? Enggak, ini lancar kok. Cuma aku lagi nyari materinya. Tadi naruhnya di mana? Aku lupa gitu. Bentar ya. Atau aku kirim aja materinya ke ini ya. Bisa di-share Materi, enggak? iya, Kak. Boleh. Oh ya, sudah terdengar, Kak. Mengalami ini. Ke mana? Aku kirimnya ke mana? Coba. Iya, di chat saja, Kak. Bentar ya. Kita tunggu sebentar pemateri kita untuk
mempersiapkan materinya. Begitu ya teman-teman. Tadi pembahasan dari Kak Syam tadi bagus banget, luar biasa, bahwa energi baru terbarukan itu berarti masih berpotensi besar di Indonesia. Dan yang tadi sudah terrealisasikan baru 2,1% dari yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang kedepannya akan melaksanakan penelitian atau apa mungkin bisa menjadi salah satu topik yang menarik sekali tentang energi baru terbarukan ini, dari yang energi angin gitu ya teman-teman ya. Dan ini akan kita dengarkan, sudah bisa Kak dimulai Kak Maria? Filenya aku udah share ke Mbak Elita ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada Kak Maria untuk menyampaikan materi berikutnya. Monggo Kak. Udah ya. Halo Mbak Nita. Mbak Nita. Iya Kak. Ini materinya aku udah kirim ke Mbak Elita. Oh iya ya. Ini nggak bisa. Oke Kak. Bisa Kak langsung dimulai nanti ini kita siapkan materinya. Mbak Maria. Iya, udah muncul belum? Mbak Maria mungkin bisa buka Zoom chat terlebih dahulu, Mbak. Oke. Oke, sebelum kita mendapatkan materi dari Kak Maria, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kita pada sore hari ini, dapat menyampaikan pada kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya. Oke, sudah bisa dimulai ya Kak Maria? Ya. Oke, kami berikan kesempatan kepada Kak Maria untuk menyampaikan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mau menjelang maghrib di sini ya. Jadi
Sebelumnya terima kasih banyak buat kakak-kakak POS atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga makasih buat kakak-kakak peserta nih yang mau ngeluangin waktunya untuk bergabung di acara Forum Bincang Ilmiah sore ini. Nah, sesuai dengan namanya yaitu bincang ilmiah, jadi kita di sini bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai aja lah ya terkait dengan perkembangan EBT saat ini. Jadi jangan terlalu tegang, nanti kayak sedang skripsi malah boring ya. Oke. Seperti yang sudah dipaparkan tadi sama Mas Syam, bahwasanya energi listrik itu bisa kita dapatkan melalui banyak sumber. Seperti tadi ada angin, nanti Mbak Etika akan bahas tentang matahari. Jadi sumber-sumber ini biasanya tergolong ke dalam kategori renewable energy atau bisa dibilang energi yang tidak ada habisnya. Nah, sekarang alam ini udah nyediain kita nih semua kebutuhan, tinggal kita bagaimana aja caranya untuk mengolah semua itu sehingga nanti kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Gitu. Oke, untuk topik saya ini, di sini saya akan membahas mengenai waste energy. Jadi bagaimana sampah itu bisa diubah menjadi energi. Sebelumnya ada beberapa poin ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita mau kenalan dulu nih sama si sampah. Sebenarnya sampah itu apa? Terus bentuknya kayak gimana sih? Jenis apa? Kemudian yang saya mengenai pengolahan sampah. Yang ketiga, baru kita kenalan sama apa itu sampah atau biasa waste to energy, WTA, dan bagaimana perkembangannya saat ini. Terakhir akan biasa digunakan untuk mengolah sampah menjadi energi. Next, Mbak. Ya, jadi di sini kita membahas mengenai apa itu pengertian sampah dulu ya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, itu pengertian sampah itu sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan apabila kita mengacu pada WHO, itu bisa kita artikan sebagai suatu materi yang digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Secara umum memang banyak sekali ya pengertian dari sampah itu dari berbagai ahli. Cuma kalau mau dibahas satu-satu bisa sampai 2 hari. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya sampah itu adalah sisa buangan dari hasil kegiatan manusia memang sudah tidak lagi digunakan gitu. Sampah sekarang ini dalam pandangan masyarakat kebanyakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai, bau, menjijikkan, bahkan mungkin kotor ya. Padahal kalau dipikir sebenarnya sampah itu nggak ada salahnya loh. Sampah itu nggak ada salahnya sama sekali. Padahal sampah itu awalnya tuh dari kita. Kita yang buat image sampah itu menjadi seperti itu. Coba aja pikir sampah itu asalnya dari mana? Kebanyakan dari rumah kan. Dari rumah, dari kantor, dari sekolah, pabrik, dan sebagainya. Misalnya nih, ibu-ibu mau masak sayur. Sayurnya kan dibersihkan dulu tuh. Terus mau kupas buah. Buahnya kan dibersihkan dulu. Itu sebenarnya kan udah bersih. Cuma kita aja yang buat sampah itu menjadi, image-nya menjadi jelek dan kotor. Kenapa? Karena sampah itu kita gabungkan menjadi satu dengan berbagai jenis sampah yang lainnya, seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu tahu juga tuh jenis-jenis sampah apa aja yang perlu dipilah berdasarkan kategorinya. Next, Mbak. Oke, ini adalah jenis-jenis sampah yang pasti semuanya pada tahu ya. Kenapa sih sampah itu perlu dipilah gitu? Ya karena nanti pada saat proses akhir itu kita biar tidak pusing atau tidak ribet lah untuk mengolahnya kembali. Jadi di sini kita lihat sampah itu ada jenisnya. Yang pertama ada yang organik, itu sampah organik itu sampah yang bisa terurai. Contohnya seperti sayuran, buah, daun, rumput, dan sebagainya. Nah, sampah organik itu dibagi lagi nih jadi 2. Ada yang basah, ada yang kering. Yang basah itu yang kadar airnya cukup banyak, kayaknya seperti sayur-sayuran, kulit pisang, terus buah-buah busuk. Kemudian yang untuk sampah organik keringnya itu lebih ke ranting-ranting pohon atau kayu. Gitu. Kemudian untuk yang sampah organik ini biasanya pembusukannya relatif cepat dan
seharusnya kita bisa punya penanganan yang tepat ya, karena dia nanti biar tidak menimbulkan bau dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang kemudian ada yang kedua, ada sampah anorganik. Itu sampah yang memang sulit terurai. Seperti contohnya sisanya di situ ada apa tuh, plastik, ada metal, ada gelas, kaca, dan sebagainya. Nah, sampah organik ini butuh waktu yang cukup lama untuk terurai. Sehingga kalau misalkan dia tertimbun lama di tanah, itu bisa mencemari dan merusak lapisan tanah ya. Jadi memang mungkin perlu treatment khusus dalam penanganannya. Kalau misalkan kita sedikit berpikir ya, kenapa sih banyak dari negara di luar sana yang sistem pengolahan sampahnya tuh mereka lebih bagus itu? Kenapa kita selalu membandingkan dan melihat sesuatu yang bukan di lingkup kita, di luar kita gitu? Itu sebenarnya yang saya nggak habis pikir gitu. Kenapa mereka sulit berkaca pada diri sendiri? Orang di luar negeri sana itu sistem pemerintahannya sudah sedemikian rupa dan memang kesadaran untuk setiap orangnya itu berbeda-beda ya. Dia sudah bentuk kesadaran dirinya itu sudah besar. Sedangkan kita mau selalu menyalahkan pemerintah. Kenapa kita selalu menyalahkan orang lain? Kenapa kita tidak pernah melihat dari diri kita sendiri yang sebenarnya notabene sampah itu adalah ya dari kita sendiri gitu. Jadi ayolah mulai dari kita gitu. Jangan kita selalu melihat dan membanding-bandingkan dengan orang di luar sana. Oke, next, Mbak. Next. Ya, di sini kita bisa lihat jumlah sampah di Indonesia ya. Terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Jadi 2018 itu 64 juta ton. Kemudian 2019 66 juta ton dan 2020 67,8 juta ton sampah. Wah, ini cukup banyak ya naiknya, apalagi ditambah kondisi pandemik saat ini yang kegiatannya memang kemarin dilakukan secara WFH ya, jadi mungkin tingkat konsumsinya juga semakin meningkat. Yang dimana kalau kita pikir 67,8 ini itu berarti kalau tidak salah setara dengan 185.000 ton per hari, atau bisa kita katakan per orangnya itu sekitar 0,7 kilo lah gitu sampai yang dihasilkan per hari per orang. Itu belum sampai akhir tahun ya, ini masih yang sampai sekarang aja gitu. Jadi memang sangat-sangat agak sulit ya masalah persampahan ini. Terus kemudian kita bisa lihat tuh jenis sampah di Indonesia itu didominasi oleh sampah organik sebesar 50% ya. Kemudian ada plastik 15, kertas 10, dan sisanya itu 25%. Ya seperti yang saya bilang tadi, kenapa mungkin organik lebih banyak? Karena kita kegiatan di rumah itu konsumsinya lebih banyak ya, namanya pangan pasti lebih banyak sumbernya berasal dari mana? Itu 48% dari rumah tangga tuh. Kemudian dari pasar ada 24%, kawasan komersial 9%, dan sisanya yang sekolah, pabrik atau kantor itu sebesar 19%. Lanjut, Mbak. Next. Baik, Mbak. Back dulu, Mbak. Ya, ini bisa kita lihat kondisi sampah di Indonesia. Cukup banyak ya, bukan cukup lagi mungkin. Sudah banyak sekali ini, berapa lama nih ditimbunnya. Jadi di sini adalah gambaran sampah yang dibuang dan dibiarkan begitu saja lari ke TPA, tempat pembuangan akhir. Itu semua sampah tercampur jadi satu. Bisa dibayangkan baunya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan mungkin bahaya untuk lingkungan dan kesehatan seperti apa ya. Baik, Mbak. Itu masih kita lihat yang untuk di sampingnya,
itu ada sungai. Kalau kita perhatikan ternyata alam tuh baik ya. Kita sudah dikasih apa ya, suatu sumber yang kita bisa manfaatkan gitu. Tapi dari kitanya sendiri, kenapa kita tidak bisa timbal balik gitu ke alam gitu? Kita malah membuang sampah di sungai, mencemari sungai gitu. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf, untuk yang teman-teman kita mungkin yang di ekonominya ke bawah itu mencari air tuh sulit sekali. Mereka bahkan pernah sempat baca berita beli itu per jerigen lo belinya untuk air bersih. Nah, kalau kita menjaga lingkungan, kita bisa pakai itu sumber dari yang ada di sekitar kita. Jadi kadang manusia itu suka mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Gitu. Oke, next, Mbak. Oke, kita masuk ke ya. Jadi ini adalah pola pengolahan yang masih dibilang tradisional atau buruk. Kenapa? Karena polanya adalah pada sampah itu kemudian hanya dikumpulkannya di saat diangkut dan dibuang ke TPA begitu saja. Ini apa ya? Kalau pola ini dibiarkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa membuat sampah membusuk dan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang mungkin bisa membuat peningkatan suhu udara atau global warming yang bisa kita bilang ya. Ini nanti bisa menstimulus tumbuhnya berbagai jenis bakteri atau virus dan meningkatkan berbagai penyakit lah terhadap kesehatan makhluk hidup. Ini di samping ini adalah persentase pengolahan yang ada saat ini. 60% bisa kita lihat sendiri diangkut dan ditimbun di TPA. Kemudian sisanya 10% dikubur, 7% tak terkelola, 7% lagi dikompos, dan 3%-nya dibuang ke sungai. Inilah yang saya bilang, kita bisa lihat gambar di samping ini, yang saya bilang kesadaran kita memang masih kurang dalam hal persampahan ini. Kenapa kayak gitu? Karena kita menganggap sampah itu enteng gitu. Pemerintah, nyatanya gini ya, pemerintah sudah melarang kita membuang sampah di situ, sudah ditaruhin plang lagi. Dilarang membuang sampah sembarangan, didenda 50 juta gitu. Kalau di luar negeri, ya mereka kalau kesadaran tinggi, gue nggak usah deh buang sampah di sini gitu. Tapi kalau kita terlalu banyak pertimbangan. Kalau kita bilang, oke lah seminggu 2 minggu dijalanin. Tapi minggu selanjutnya, alasannya kejauhan, alasannya nanti kalau ke sana bensinnya habis. Jadi mau nggak mau mereka buang sampah lagi di situ. Jadi kalau sistemnya begini terus, terulang terus polanya nggak bakal bisa selesai masalah sampah itu memang. Kemudian kita harus merubah sedikit sejak pola pengolahan sampah dari pola pengolahan sampah yang tradisional ini. Jadi pola pengolahan sampah yang mungkin bisa kita terapkan adalah next, Mbak. Adalah seperti ini. Setidaknya kita bukan mau menghilangkan sampah sama sekali, nggak ada ya sesuatu itu bisa dihilangkan 0 sama sekali gitu. Tapi kita bisa memperkecil atau meminimalisir masalah-masalah persampahan, volume sampah yang nanti bisa berkaitan dengan kesehatan makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di sini ada back, Mbak. Ya, jadi di sini polanya adalah sampah yang tadi itu dikumpulkan, kemudian dilakukan atau diberikan perlakuan treatment. Ya, semuanya pasti udah tahu ya, 3R di sini. Reduce, reuse, dan recycle. Baru nanti yang nggak bisa diolah itu baru diangkut dan dibuang ke TPA. Gitu. Untuk persampahan, untuk perlakuan persampahan 3R ini bisa meminimalisir volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Itu secara tidak langsung kan recycle sampah ini sebenarnya bisa bernilai ekonomis kalau kita pikir ya. Kenapa? Karena ini sampah-sampah ini bisa didaur ulang kembali barang yang bermanfaat. Seperti ini ada contohnya tas dari bungkus kopi itu bisa dijual lagi, kompos dibuat dari bahan-bahan organik sisa makanan itu bisa dijual lagi. Nah, atau bisa nanti
bagi yang mau menjadikan ini sebagai bisnis kecil, itu bisa kan bisa menjadi penghasilan tambahan untuk kita. Jadinya masyarakatnya bisa lebih mandiri dan nanti juga mungkin kedepannya bisa jadi pemasukan bagi daerah dan APBD daerah ya. Kemudian next, Mbak. Di sini kita akan masuk ke dalam konsep dari WTA itu sendiri. Jadi konsep WTA itu adalah bagaimana kita mengembangkan potensi dari sampah itu untuk dijadikan sebagai salah satu sumber energi. Ya tentunya melalui penggunaan teknologi. Nah, di sini konsep dari WTE ini juga didukung dengan adanya peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, itu percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Jadi di sini pemerintah sudah mulai mencanangkan untuk membangun PLTSA ya, itu pembangkit listrik tenaga sampah dengan cara memanfaatkan sampah sebagai bahan bakarnya untuk menghasilkan nanti gas metan nanti akan dijadikan listrik. Next, Mbak. Ini adalah pembangunan PLTSA di Indonesia. Sesuai dengan ini ya, tadi peraturan pemerintah tadi nomor 35 tahun 2018, itu pemerintah mencanangkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota di Indonesia. Itu terhitung sejak 2019 sampai 2022 nanti. Itu ada di kota Jakarta, ada di mana tuh? Tangerang, ada di Tangerang Selatan, di Bekasi, terus di Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. Nah, tujuan dari PLTSA ini ya itu untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia ini. Jadi di sini kalau tidak salah itu Surabaya menjadi kota pertama ya kalau nggak salah nih ya yang mengoperasikan PLTSA dengan volume sampahnya itu sekitar 1.500 ton kali per hari itu. Nah, teknologi yang dipilih ini tentunya memang teknologi yang sudah cocok untuk diterapkan di Indonesia dan sudah lolos kriteria dari BATMN atau Best Available Technology Meet Actual Need. Itu ya, contohnya di samping itu di Surabaya di TPA Benowo. Oke, Mbak. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam teknologi pengolahan sampah. Jadi, teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik itu dibagi jadi dua, yaitu dikonversi secara biokimia dan secara termal. Untuk proses biokimianya sendiri, itu dia menggunakan biomasa yang memang memiliki kandungan air yang tinggi untuk membantu nanti proses dekomposisinya. Contohnya itu ada anaerobic digester. Kemudian yang untuk konversi termalnya itu bahan bakarnya dia menggunakan suhu yang tinggi dan kandungan air yang rendah. Contohnya ada insinerasi, pirolisis, dan gasifikasi. Oke, Mbak. Ya, kita bahas yang pertama dulu ya, secara biokimia itu. Jadi di sini ada anaerobic digester. Jadi AD ini konsepnya adalah bagaimana membusukkan sampah organik, terutama ya menggunakan bahan pengurai untuk nanti mempercepat proses fermentasinya. Biasanya di sini suhu optimalnya itu sekitar 37 derajat di dalam digester yang tanpa udara. Terus proses pembusukannya sekitar 4-14 hari itu. Nanti hasil ininya, hasil keluarannya itu berupa gas serta padatan. Nanti bisa diambil, padatannya bisa dijadikan untuk kompos. Nanti hasil biogas ini bisa ditampung
dan distribusikan ke dalam genset biogas sebagai bahan bakar pembetul listrik. Jadi, tapi di sini kita harus ini ya, tahu juga bahwa tidak semua ini sampah organik yang bisa dimasukkan gitu, karena setiap bahan organik itu punya CN ratio yang beda. Sehingga kalau apa namanya ya, ada beberapa bahan yang memang malah tidak cocok, bukan tidak cocok ya, bisa dibilang nanti akan menghasilkan gas metana yang jumlahnya sedikit gitu. Kalau nggak salah itu ada kulit jeruk ya. Itu kulit jeruk itu agak sulit karena dia ada sifat antimikrobanya. Jadi dia membunuh bakteri sehingga nanti menghambat dalam proses fermentasinya gitu. Oke, Mbak. Nih, ya sekarang yang kita masuk ke dalam termokimia ya, pengolahan sampah secara termokimia. Di sini ada insinerasi. Jadi insinerasi itu adalah proses pengolahan sampah dengan cara membakar sampah pada tungku pembakaran atau biasa disebut dengan insinerator. Pembakaran dengan insinerator ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu suhunya lebih dari 800 derajat Celcius. Dan biasanya insinerator ini bisa mengurangi berat sampah 80 sampai 85 ya. Dan volume sampahnya sekitar 95% lah gitu. Ya tergantung dari kandungan material sampah dalamnya. Nah, prosesnya itu sampah itu dibakar di ruang pembakaran nanti, terus dengan alat pembakar atau burner, kemudian nanti digunakan sirkulasi udara blower yang nanti kondisi kita juga perlu cek kondisi temperaturnya agar nanti hasilnya tetap maksimal ya, tidak boleh kurang dari 800 itu. Dan hasil pembakarannya ini antara lain adalah abu, ada gas buang dan energi panas. Sebenarnya sebelum dibuang ke ini ya, ke lingkungan, gas yang ini hasil gasnya itu akan digunakan water scrubber untuk menangkap partikel-partikel yang memang nanti berbahaya untuk pencemaran udaranya. Yang kan nanti untuk yang energi panasnya bisa kita pakai dialirkan ke ini ke turbin untuk digerakkan ke generator nanti menghasilkan listrik. Kemudian, Mbak. Ya, kemudian yang kedua ada pirolisis. Pirolisis ini merupakan suatu proses pengolahan sampah di mana dia dekomposisi sampahnya itu menggunakan suhu tinggi dan nggak pakai oksigen, nggak ada oksigen dalamnya. Jadi biasanya dia temperatur yang digunakan itu 300 derajat Celcius sampai 800. Ini ada produk hasilnya, ada 3 produk yaitu gas, cairan, dan padatan. Nanti itu gasnya itu, cairannya itu berupa pyrolysis oil ya. Nanti yang gas ke bawah itu ada gas cleaning itu yang gas versinya. Kemudian padatannya di situ ada carbon black. Nah, ini dia apa ya? Hasil dari ininya, hasil dari gasnya itu nanti bisa kita gunakan untuk sebagai sumber energi listrik. Next, Mbak. Next. Nah, yang ini yang terakhir, teknologi pengolahan sampah yang terakhir di sini ada gasifikasi ya. Jadi gasifikasi ini proses pengolahan sampahnya itu juga sama, temperaturnya tinggi tapi dengan bantuan sedikit udara. Di sini temperaturnya itu 700 sampai 1400 derajat.
Kemudian dia menghasilkan ini apa syngas dan abu. Syngas itu dia tersusun dari karbon dioksida, hidrogen dan karbon dioksida serta metana. Nanti gas-gas ini dihasilkan melalui proses gasifikasi. Dan kelebihannya adalah nilai kalornya lebih tinggi daripada kita bakar sampah secara langsung. Nah, di sini ini di pirolisis dan gasifikasi ini sebenarnya dia ini bukan menghasilkan energi listrik secara langsung seperti tadi yang di AD ya. Cuma nanti dia ini lewat gas yang dihasilkan itu nanti itu yang akan dijadikan energi listrik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa diambil yang baik-baiknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi dari Mbak Arista, luar biasa ya tentang sampah. Tapi sampah itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi. Tadi banyak macam-macam teknologinya, ada gasifikasi, insinerator, pirolisis, dan lain sebagainya. Itu sangat menarik ya. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar materi yang kita sampaikan pada sore hari ini, dapat mengirimkan pertanyaan pada kolom chat atau juga bisa mengklik dengan tombol respon. Oke. Selanjutnya kita akan mengundang pemateri ketiga kita, Mbak Kak Etika. Mbak Etika, apa sudah bisa bergabung? Ya, halo. Oke, sudah bisa bergabung ya, Mbak? Ya, udah. Cuman start dari situ ya. Iya, ya. Oke, Kak. Oke, kita berikan kesempatan kepada pemateri ketiga kita untuk menyampaikan materi tentang energi baru terbarukan dari sisi panel surya. Oke, tahan dulu pertanyaannya, akan kita jawab setelah materi terakhir ini. Oke, kepada Kak Etika, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Nur Aini dari Teknik Sistem. Saya ambil konsentrasi energi baru dan terbarukan. Di sini karena kajian ilmiah, mungkin kalau misalnya saya yang disampaikan ada salah atau ada kurang keliru, mohon nanti masukan dari teman-teman. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia terkait solar panel. Oke, next. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui sebenarnya tuh terminologi dari Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi itu seperti apa. Jadi, ada beberapa upaya dari pemerintah terkait energi. Ada EBTKE, yaitu dibagi menjadi konservasi energi, dan EBT, yaitu energi baru terbarukan. Sebenarnya energi baru itu ada sendiri, yaitu seperti batu bara tercairkan, gas metana batu bara tergaskan, nuklir, hidrogen, metana, yang lainnya. Jadi energi baru ini yang betul-betul jarang sekarang digunakan seperti itu. Untuk energi yang terbarukan itu lebih ke panas bumi, hidro, bioenergi, surya, angin, dan laut. Nah, untuk konservasi energi sendiri itu adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Jadi lebih ke efisiensi energi. Oke, next. Nah, untuk kita tahu sendiri kalau semua sebenarnya kayak energi angin atau
Tidak, itu kan memerlukan energi surya. Semuanya itu sebenarnya kayak bahan utamanya itu adalah surya. Karena surya itu sendiri jumlahnya sangatlah banyak gitu. Dia bisa 23.000 juta terawatt per year. Nah, bila dibandingkan dengan energi yang lain, itu tuh surya masih sangat besar, di mana habis itu nanti ada wind, terus habis itu ada tidal, atau gelombang pasang air laut, otek, atau thermal air laut, terus dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis energi yang infinitif atau tidak terbatas. Nah, sedangkan yang finite itu yang terbatas itu seperti kayak petroleum, habis itu natural gas, dan lain sebagainya. Sedangkan bisa dilihat di slide selanjutnya. Sebenarnya harusnya ada satu lagi, di mana itu tuh penggunaan energi dari 2015 dan 2014. Nah, sebelumnya, yang tadi ada matahari dan sebagainya. Nah, di situ bisa terlihat sebenarnya untuk 2009, maaf bukan 2014 ya. Untuk 2009 sendiri, kalau dilihat energi matahari itu masih sama nilainya dengan 2014. Jadi tidak ada perubahan. Jadi masih 23.000 juta kilowatt ya. Kemudian energi konsumsi dunia itu meningkat 12% menjadi 18,37 terawatt per tahun pada tahun 2014. Terus kami memperkirakan akan mencapai 27 watt years per tahun pada tahun 2050. Nah, bahan bakar fosil di sini, kenapa dia nilainya bertambah? Itu karena adanya eksploitasi yang besar-besaran. Namun, seperti kita ketahui, fosil itu kalau misalnya untuk pemulihan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga dia termasuk yang finite atau terbatas. Next. Nah, beberapa kebijakan terkait energi yang ada di Indonesia. Nah, untuk surya sendiri itu sudah ada, yaitu di Peraturan Menteri Nomor 49 2018 itu tentang penggunaan solar PV di rooftop atau di atap rumah. Kemudian sekarang juga sudah mulai adanya tentang kendaraan listrik, yaitu yang muncul di 2019. Terus ada Peraturan Regulasi Nomor 79 2014 itu tentang penggunaan renewable energy, di mana ditargetkan 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2020. Kemudian target elektrifikasi atau semua terlistriki itu 100% di 2020. Kemudian ada peraturan tentang 50 2017 itu tentang utilitas electricity yang tentang renewable energy. Next. Nah, ini dijelaskan lebih detail lagi. Apa sih isi tentang PP nomor 79 2014? Nah, itu kebijakannya yaitu pertama, memaksimalkan penggunaan energi bersih atau terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, 3, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, yang keempat, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, yang terakhir memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Nah, di sini dilihat bauran energi primer untuk 2025 itu ditargetkan 23% EBT, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian 2018 EBT itu hanya terpakai 8,55%. Sedangkan di sampingnya itu bisa dilihat
ada banyak sekali target-targetan, namun kapasitas yang baru terpasang itu masih cukup sedikit ya, belum terpenuhi. Oke, next. Nah, untuk 2050 sendiri, targetan EBT itu sendiri 31%. Terus untuk surya sendiri, dia itu 6,5 gigawatt pada tahun 2025. Oke, next. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus beralih dari fosil ke terbarukan? Dan di sini khususnya itu kenapa sih harus menggunakan solar panel? Yang pertama kan seperti kita ketahui, solar panel tadi itu sangat mendominasi dan sangat besar ya kapasitasnya. Nah, kemudian energi fosil itu sendiri kan dia sangat terbatas. Jadi dalam waktu lama walaupun sekarang mungkin masih ada, tapi kalau misalnya itu tidak tergantikan dan kita fokus hanya menggunakan fosil, dia akan lama-lama akan habis. Nah, yang selanjutnya, permintaan energi listrik itu kan semakin meningkat. Jadi kita harus mencari alternatif energi yang sekiranya bisa menggantikan energi fosil itu sendiri. Apalagi sekarang itu semuanya udah serba listrik, seperti terbesar itu yang di perumahan, karena udah beberapa menggunakan kompor listrik, terus ada kendaraan juga sekarang sudah disuruh untuk listrik gitu. Nah, kenapa menggunakan surya? Karena surya itu ramah lingkungan. Jadi, bila dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainnya, surya itu hampir tidak ada emisi yang dikeluarkan. Seperti itu. Next. Nah, terkait ramah lingkungan, sebenarnya Presiden Joko Widodo itu sudah berkomitmen dalam COP di 21 Desember 2015 di Paris Agreement, di mana kita itu akan bertekad untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri untuk mengatasi perubahan iklim yang sekarang ini berkembang gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita harus dari sektor energi nih yang dikejar? Nah, karena energi itu sendiri itu menyumbang emisi yang sangat besar. Bisa dilihat di situ di tahun 2020 saja dia menyumbang 453,2 militon CO2e atau CO2 ekuivalen. Nah, sehingga kita juga harus, karena dia menyumbang tertinggi, kita harus menurunkan dari segi energi sendiri itu juga besar seperti itu. Target dari renewable energy itu sendiri itu bisa menurunkan sampai 170,42 ton CO2 ekuivalen. Oke, next. Nah, sebenarnya ini beberapa potensi yang melimpah di Indonesia. Bisa dilihat, potensi untuk surya sendiri itu ada 207,8 gigawatt. Namun, yang terpasang hanya 0,135 gigawatt atau hanya 0,02%. Seperti itu. Jadi, itu sangat kecil dari potensi yang ada. Oke, next. Nah, ini beberapa data yang diambil dari NASA sama ESDM, ada beberapa. Itu tuh menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki potensi energi matahari itu yang sangat melimpah. Karena Indonesia itu secara geografis terletak di daerah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana intensitas radiasinya ini lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yaitu 4,66 sampai 5,54 kW per hours per meter kubik per harinya. Hal ini termasuk yang paling baik untuk dimanfaatkan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, baik skala kecil, menengah, maupun ke atas. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia,
menunjukkan bahwa radiasi matahari Indonesia ini dapat diklarifikasi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan barat Indonesia, itu sekitar 4,5 kilowatt peak per meter kubik per hours, dengan variasi bulanan sekitar 10%, dan kawasan timur Indonesia atau KTI sebesar 5,1 kWh per meter kubik per hours, dengan variasi bulanan sekitar 9%. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan radiasi matahari di KTI atau yang kawasan timur Indonesia lebih tinggi dan lebih merata sepanjang tahun dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Jadi rata-rata itu potensi energi surya di Indonesia sebesar 4,8 kW peak per hours atau setara dengan 112.000 gigawatt peak. Namun yang dimanfaatkan baru 10 megawatt peak. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 sebesar 0,87 gigawatt atau sekitar 50 megawatt peak per tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar untuk pengembangan energi di masa datang. Oke, next. Oke, kalau dilihat dari rencana penambahan kapasitas pembangkit PLT EBT, sampai tahun 2018, pembangkit EBT yang dikembangkan itu masih dominan air, panas bumi, dan biomasa. Mulai tahun 2019, pembangkit EBT yang dikembangkan dominan sama air, panas bumi, dan biomasa juga. Kemudian untuk yang EBT intermittent, khususnya PLTS itu masih dikembangkan, dan dari 88 megawatt itu akan dinaikkan menjadi 165 megawatt di tahun 2021. Oke, next. Nah, sekarang masuk ke teknologi surya itu sendiri. Nah, teknologi surya itu ada 2, yaitu fotovoltaik atau teknologi PV surya menangkap sinar matahari untuk menghasilkan tenaga listrik, atau lebih dikenal dengan jadi kayak misal ada matahari, kemudian dia akan mengenai modul, terus modul itu akan dirubah dengan inverter, dirubah dari DC ke AC, seperti itu. Kalau fotovoltaik lebih ke situ. Nah, kalau yang tenaga surya terkonsentrasi atau CSP, concentrated solar power, itu memanfaatkan panas matahari dan menggunakannya untuk menghasilkan energi termal yang menggerakkan pemanas atau turbin. Jadi kayak di situ akan ada satu penerima dan dikelilingin oleh banyak seperti panel, terus diarahkan ke satu titik, kemudian untuk memanaskan bisa garam atau air, dan itu akan digunakan menggerakkan turbin, kemudian baru dirubah ke listrik, seperti itu. Next. Nah, sekarang sebenarnya aplikasi panel surya itu sendiri itu udah banyak sekali ya. Dari mulai peralatan elektronik seperti kalkulator, jam pemanas air, pompa air DC, kemudian charger power bank dengan solar panel, kemudian yang udah sering banget kita lihat yaitu lampu jalan yang menggunakan solar panel. Kemudian sekarang juga sudah dikembangkan seperti drone atau kendaraan seperti Tesla, itu juga sudah dikembangkan untuk menggunakan solar panel, dan juga yang terbaru itu ada pesawat dengan energi solar panel juga. Terus yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini yang akan saya lebih perinci lagi. Next. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga surya itu sendiri itu bisa dipasang berbagai macam. Misal float PV, jadi dia dipasang panel-panel suryanya itu di atas danau seperti itu. Jadi memanfaatkan permukaan danau. Kemudian ada ground mounted PV, jadi misal ada lapangan yang luas itu dipasang solar panel, dan ini membutuhkan luas yang banyak. Terus ada rooftop PV. Nah, yang sekarang baru dikembangkan di Indonesia sampai ada peraturan yang nomor 49 tadi.
itu ada penggunaan PV di atap. Kemudian yang terbaru itu adalah BIPV atau Building Integrated Photovoltaic. Jadi PV-nya itu dipasang di pasak-pasak atau di jendela sebagai bagian dari bangunan itu sendiri. Next. Ini ada beberapa jenis panel surya. Dan ada sebenarnya di panel surya itu bagiannya ada sel, itu masih kumpulan kecil. Kemudian kumpulan dari beberapa sel itu disebut modul. Nah, modul itu dirangkai biasanya sekitar 72 sel. Nah, itu menjadi modul ya, 72 sel tadi. Terus habis itu diserikan dan diparalel itu menjadi array. Kemudian untuk jenis panel surya sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman saya akan fokuskan ketiga, yaitu monokristalline, polikristalline, dan thin film. Seperti dilihat di gambar, bentuknya seperti itu. Kemudian kalau yang paling bagus efisiensi dan harga mahal itu yang monokristalline. Kemudian yang agak menengah itu ada polikristalline, dan yang terakhir efisiensi rendah, harga rendah itu thin film. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya efisiensinya ingin tinggi sampai sekitar 15% atau kayak yang lebih bagus gitu itu monokristalline. Namun harganya memang lebih tinggi ya, seperti itu. Next. Kemudian ini ada beberapa aplikasi dan konfigurasi PLTS. Jadi PLTS itu bisa dipasang secara on-grid, hybrid, dan off-grid. Nah, on-grid di sini yaitu dia bisa tersambung ke PLN, di mana ditambahkan dengan ada net metering. Biasanya jadi Maxima atau mana, jadi itu di on-grid-kan dengan PLN, sehingga kelebihan daya yang kita milikin itu akan masuk ke PLN, di mana itu nantinya pastinya akan ada perhitungan, nggak 100% akan diuangkan, tetapi biasanya diganti, jadi misal kita kelebihannya berapa, tagihan kita berapa, nah nanti dikurangkan dari situ. Kemudian hybrid. Hybrid itu adalah antara on-grid sama off-grid. Jadi dia bisa terhubung ke PLN dan dia ada disimpan di baterai. Jadi kalau misalnya PLN-nya mati, masih bisa digunakan karena tersimpan di baterai. Sedangkan kalau yang on-grid tadi, itu tidak disimpan. Jadi ya kalau PLTS-nya mati, PLN mati ya kita mati listrik seperti itu. Hybrid ini sendiri juga bisa dikonfigurasikan dengan energi terbarukan yang lainnya seperti angin dan seperti itu. Oke, next. Nah, untuk regulasi PLTS atap itu seperti dijelaskan itu sudah ada di Permen SDM nomor 49 tahun 2018. Nah, kemudian ada beberapa kali perubahan di tahun 2 September 2019 dan yang terakhir di 27 September 2019. Oke, next. Apa sih keuntungan dan kelebihan PLTS atap? Kenapa kita harus menggunakan itu? Nah, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali sekarang itu penggunaan lahan yang difungsikan sebagai kayak perumahan, gedung. Jadi sekarang ini semakin tipis sekali penggunaan lahan yang masih luas. Jadi tidak memungkinkan kalau menggunakan yang ground mounting. Nah, jadi kalau misalnya dipasang di atap, itu dapat meminimize space gitu. Dan memanfaatkan bangunan yang sekarang ini sudah ada. Kemudian durasi pemasangan dan instalasinya itu sangat cepat daripada yang kayak ground mounting atau floating itu kan lebih susah seperti itu. Terus masa pakainya itu garansi dari panel surya solar modulnya itu biasanya 20 tahun hingga 25 tahun. Dan itu sangat zero maintenance ya. Jadi kalau maintenance-nya mungkin hanya kayak pembersihan dan sebagainya. Seperti itu.
Terus yang keempat, pengoperasiannya itu sangat mudah. Jadi cukup sekali tekan tombol. Kemudian nomor 5, tidak memerlukan biaya perawatan rutin. Yang tadi saya bilang zero cost maintenance. Kemudian yang keenam, tidak berisik dan ramah lingkungan. Tidak seperti Win, dia akan kalau dipasang di rumah itu sangat-sangat berisik gitu dan tidak memungkinkan. Terus yang ketujuh, dapat menghemat pemakaian listrik PLN sehingga mengurangi tagihan bulanan. Nah, di sini yang digunakan kayak PLTS on grid tadi. Terus yang ke-8, menambah keindahan serta meningkatkan prestis bangunan atau rumah. Jadi solar panel ini bisa juga dipadu-padakan dengan bangunan, jadi lebih mempercantik bangunan itu sendiri. Next. Nah, ini update pelanggan PLTS atap per Desember 2019. Hingga Desember itu sudah ada 1.573 PLTS atap terpasang. Terus semakin hari kalau dilihat dari presentasinya itu semakin menambah ya. Sehingga berarti udah banyak banget orang yang konsen dengan solar panel atap ini. Next. Nah, kalau dilihat berdasarkan golongan tarifnya, yang paling banyak sudah menggunakan ini yaitu yang rumah tangga. Dia sudah ada 1.463 pelanggan. Jadi banyak banget sekarang sudah ada dari sesi rumah tangga yang memasang PLTS atap ini sendiri. Dan paling samping, tabel samping itu ada jumlah di setiap provinsi, dan sampingnya lagi ada kapasitas yang dipasang tuh berapa, seperti itu. Kalau dilihat paling tinggi itu ada di Jakarta. Ya, di ibu kota ya. Oke. Next. Nah, terus terkait PLTS apung di Indonesia sendiri juga sudah mulai dikembangkan dan dipasang. Seperti di FTUI, dia sudah memasang PLTS terapung. Terus kemudian yang samping sebelahnya itu ada di Cirata, yang ada di Jawa Barat. Itu sekitar 200 megawatt yang terletak di Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Nah, itu sudah ada studinya dari akhir September 2017. Dan ini tuh merupakan proyek terbesar ya. Seperti itu. Karena menggunakan sekitar 200 hektar. Jadi memanfaatkan danau. Seperti itu. Next. Nah, terus kalau yang untuk ground mounted, itu juga udah ada di Indonesia, yaitu di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu sekitar 80 kilowatt peak. Ya, karena dia memerlukan luasan yang cukup tinggi gitu. Biasanya dia dipasang di daerah yang memang sangat memerlukan listrik, kayak PLN tuh belum masuk, jadi kayak lebih membantu kayak daerah-daerah yang lebih tertinggal seperti itu. Next. Jadi kesimpulan dari sini yaitu penyediaan energi yang bersih dan terjangkau telah menjadi komitmen dan salah satu tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development di berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga dengan bersama-sama mewujudkan energi bersih dengan penerapan energi PLTS ini, maka kita sudah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Mbak Etika yang telah menyampaikan materinya tadi tentang solar panel, sangat luar biasa ya. Apalagi Indonesia berpotensi sekali ya, karena kita termasuk beriklim tropis dan dilewati oleh garis. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat kita, saya akan bacakan. Ini yang pertama dari Bapak Sutrio Haryono, mahasiswa Universitas Nurtanio Bandung. Dia ingin bertanya kepada Mas Syam, bagaimana upaya pemerintah saat ini dalam pemanfaatan energi pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia? Sebagai mahasiswa teknik, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan studi yang ada di Indonesia dan mengingat bahwa Indonesia masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh listrik. Nah, itu ditujukan. Oke, Kak Syam, kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mas Sutriana Haryono ya, mengenai upaya pemerintah dalam pemanfaatan energi listrik khususnya angin di Indonesia. Ya, sebelumnya tentunya begini, khusus wilayah di Indonesia mempunyai sebaran energi angin yang fluktuatif ya di seluruh daerah itu berdasarkan riset data baik dari NASA maupun pengambilan data langsung di lapangan itu kecepatan angin itu 3-5 meter per second itu bisa untuk membangkitkan small wind turbine. Sebenarnya itu sangat cocok untuk daerah yang terpencil yang tidak bisa terjangkau oleh PLN. Sedangkan untuk small wind turbine itu sudah banyak manufaktur atau pabrikan, contohnya generator energi itu sudah memproduksi dan bisa digunakan aplikatifnya. Salah satu ilmuwan dari Indonesia itu Ricky Elson, yaitu salah satu ilmuwan di Indonesia yang mengembangkan wind turbine itu yang sangat terkenal di Jepang ya. Waktu eranya Kementerian SDM Pak Dahlan Iskan itu berkecimpung sangat bagus banget itu untuk pengembangannya. Contohnya salah satu di Ciheras, Tasikmalaya, itu udah ada di pinggir pantainya, itu udah ada penerapan. Kalau di Jogja kayak di Pandan Simo. Namun, upaya dari pemerintah mendukung kebijakan wind turbine atau PLTB ini belumlah maksimal. Karena apa? Karena dari produksi wind turbine atau kincir angin di Indonesia itu belum tersedia secara masif. Dan juga kemampuan berbisnisnya itu juga belum. Mungkin kedepannya mungkin ya dari sosial itu bagaimana pendukungan upaya peningkatan PLTB ini sangat bagus dan banyak juga sekarang sudah mulai digunakan. Dan startup sekarang sudah mulai juga untuk dari mengembangkan wind turbine ini ya. Jadi bisa juga nanti dari sektor lain itu mendukung upaya peningkatan EBT ini, baik dari PLTS, Surya, maupun PLTSA, sampah, maupun PLTB Bayu. Jadi begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sutriyono Haryono. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah disampaikan untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Sutriyono. Oke. Ini bagaimana, apakah ada tanggapan? Jika ada tanggapan bisa disampaikan melalui forum chat atau langsung saja. Oke, sambil menunggu tanggapannya, ini ada juga pertanyaan kedua untuk Mas Syam, itu dari Angga. Dia yang bertanya, kita kan tahu bahwa angin itu salah satu energi alternatif yang dapat digunakan dan dimanfaatkan, salah satunya untuk listrik. Tetapi pemanfaatan angin ini belum dilakukan secara luas. Faktor atau kendala apa yang dihadapi sehingga pemanfaatannya belum maksimal? Tadi sudah disampaikan sedikit sebelumnya, mungkin ada yang ingin ditambahkan, monggo Kak Syam. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Angga ya. Sebenarnya sesuai kayak pertanyaan sebelumnya, saya sudah
menyinggung sedikit ya kendala-kendala maupun potensi untuk PLTB ini. Mungkin di sini ada faktor atau kendala apa? Sebenarnya banyak faktor ya. Faktor pertama dari kebijakan dari pemerintah dalam mendukung kesuksesan EBT ini. Contoh kemarin saya waktu studi di NDHU National Donghua University di Taiwan, di sana itu sangat peran pemerintah itu sangat kuat ya dalam mendukung EBT ini. Bahkan di sana kecepatan anginnya itu lebih rendah daripada Indonesia. Yang di sana sudah bisa memproduksi EBT khususnya dari PLTB ini dengan secara masif. Terus ternyata di sana faktor utamanya itu faktor dukungan dari pemerintah, baik kebijakan dari kementerian sampai bawahan jadi gitu. Dan kedua, tingkat edukasi kepada masyarakat dan juga sebenarnya wind turbine ini sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dialiri oleh PLN, dan banyak juga kita terapkan di pinggir-pinggir pantai itu sangat bagus baik untuk wisata maupun untuk perumahan. Jadi itu. Dan kendala sebenarnya kendala itu sebenarnya kalau sudah dari kebijakan pemerintah sudah fokus banyak itu sebenarnya kendala itu bisa diminimalkan ya. Sebenarnya dari kendala-kendala itu kita bisa memfokuskan di sini sebenarnya dari kesediaan energinya, energi angin itu sebenarnya fluktuatif ya, baik dari pagi sampai sore 24 jam itu selalu tersedia. Walaupun kecepatannya itu berbeda-beda, tapi dengan kemampuan desain dari kincir angin pun bisa mentransfer atau mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Mungkin kalau dari PLTS itu kan terbatas ya, baik berdasarkan cuaca, berdasarkan sinar matahari. Nah kalau PLTB ini tidak ada batasan waktunya, jadi lebih fleksibel. Nah salah satu untuk penerapan untuk yang di rumah mungkin ya itu banyak kendala. Mungkin banyak kendalanya itu kita dari segi penelitian maupun dari penerapan sudah banyak diterapkan yang ramah lingkungan. Mungkin dari segi suara itu sekarang lebih soft lagi, lebih kecil untuk penerapan di skala rumah-rumah itu. Skala rumah itu sebenarnya kalau melakukan studi literatur maupun studi di lapangan itu, setiap rumah sebenarnya itu bisa memproduksi sekitar 400 watt per harinya itu dengan menggunakan baterai. Nanti kita bisa simpan di situ ya. Jadi gitu mungkin alasan-alasan kenapa PLTB itu sangat perlu dikembangkan di Indonesia, melihat topografi Indonesia yang luas dan potensinya angin yang tinggi daripada negara-negara lain, karena kita berada di daerah tropis ya, dilewati garis khatulistiwa itu lebih potensi anginnya itu lebih stabil, tingkat fluktuatifnya itu beda dengan yang di Eropa. Kalau kita melihat di Eropa itu sudah mengembangkan yang di offshore. Kalau kita belum, tadi Mbak Atika sudah menjelaskan yang di offshore, yang di pantai itu belum, karena apa? Mungkin dari segi teknologinya yang belum bisa implementasikan di Indonesia. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan lain? Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Syam yang sudah menyampaikan tadi, menjawab pertanyaan dari Mas Angga. Mungkin ada yang ingin, Mas Angga ada yang, oh ya baik, terima kasih jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada lagi pertanyaan, tapi untuk pemateri kita yang kedua, waste energy, masih dengan Saudara Angga, itu untuk pertanyaan ditujukan untuk Kak Maria Arista. Sampai saat ini, masalah sampah masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Tetapi sebenarnya ada iptek yang digunakan untuk memanfaatkan sampah tersebut, seperti perubahan menjadi gas, energi, maupun lainnya. Kenapa hal itu masih terjadi penumpukan sampah?
apakah ada hal yang memperlambat pemanfaatan sampah? Mungkin lebih kepada teknologinya, mungkin kenapa volume sampah itu masih banyak. Mungkin kita bisa lihat dari TPA, begitu kan, memang benar sekali sih. Ini pertanyaan yang juga ingin saya sampaikan, begitu ya. Bagaimana Kak Maria Arista, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. Ya, sebelumnya makasih buat Mas Angga atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah pertanyaannya, kenapa volume sampah itu masih ada? Padahal ada iptek nih yang bisa kita gunain untuk olah sampah. Ini sebenarnya jawaban atas pertanyaannya. Kenapa kita selalu berpikir bahwasanya sesuatu itu ada ininya loh, ada solusinya loh kayak gini misalnya. Padahal ada ininya loh, padahal ada itunya loh. Itu yang kadang membuat image-nya orang itu menjadi ya udahlah biarin aja, kan ada teknologinya juga yang ngolah. Ya udahlah biarin aja, kan nanti diolah juga pakai ini gitu. Padahal sebenarnya volume sampah itu kan tiap hari bertambah tuh. Dan sebaiknya kita yang sebagai sumber dari sampah itu harus bisa meminimalisir tuh sampah yang kita, karena kesadaran diri kita yang masih seperti saya bilang tadi, kesadaran diri kita masih kurang ya. Jadi semua sampah ya udah dibuang, semua sampah digabung jadi satu, nanti ada yang bagian nanti diangkut ke sana gitu semuanya. Padahal iptek itu tuh alat tuh bukan alat yang murah gitu, bukan alat yang misalnya orang membangun PLTSA nih, nggak bisa dalam sehari, nggak bisa jadi dalam sehari gitu. Jadi seharusnya kalau kita mikir kenapa volume sampah nggak bisa habis-habis pada iptek, kita tanya diri kita sendiri lah. Kita tuh udah ini nggak sih, sudah memperlakukan sampah itu sebenarnya dengan baik atau tidak gitu. Ya dengan tadi, misalnya kita mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebagainya gitu, itu kan bisa mengurangi volume sampah juga gitu. Jangan kita selalu berpikir, kenapa ya pemerintah udah ada gini kok nggak bisa-bisa, kok nggak bisa-bisa begini. Ya ayolah gitu, kita mulai dari diri kita sendiri aja gitu. Mulai memilah-milah mana yang sampah yang memang harusnya kita menuju Indonesia yang bebas sampah gitu. Dan sini untuk apakah ada hal yang memperlambat pemanfaatan sampah? Sebenarnya bukan memperlambat ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk PLTSA sendiri itu baru dibangun di 12 kota. Dan itu berarti di tempat saya belum ada. Saya kebetulan di NTB ya. Jadi itu yang buat masyarakatnya memang masih membiarkan sampah itu ya udahlah dibiarkan begitu saja gitu. Walaupun memang ada beberapa lembaga yang memang mengolah sampah itu menjadi barang pakai dan energi seperti itu. Jadi bukan masalah pemanfaatannya yang yang lambat gitu. Cuma masalah ininya juga infrastrukturnya di daerah masing-masing, karena sampah itu juga merupakan tanggung jawab daerah itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Mbak Arista. Masih ada pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Arista nih ya. Dari Mbak Ana kepada Kak Maria, itu sudah ada berapa PLT sampah di kota besar di mana-mana tersebut banyak menghasilkan sampah, tetapi kenyataannya sampah masih menjadi masalah, apalagi teknologi sederhana pengelolaan sampah yang berubah menjadi ini sepertinya sama dengan yang pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara Angga, benar sekali kan? Tadi sudah disampaikan juga dan sudah kita lihat bahwa sampah itu kan teknologi sampah itu kan baru, sementara sampah itu sendiri itu sudah dari sejak lama begitu kan ya. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Rita. Kita lanjut kepada saya bisa ini sedikit aja ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Kak. Iya, kalau untuk teknologi sederhana nggak usah ini aja dulu. Kita bisa ngelihat yang skala besarnya. Kita lihat skala ininya aja kecil dulu. Mungkin di kita nih di lingkungan RT. Jadi di RT ini kita bisa mensuplai energi dari anaerobic digester. Jadi sampah-sampah itu memang sih dia membutuhkan lahan yang
Kak Maria? Skala kecilnya aja dari dulu, karena ini pun yang kadang yang membuat orang agak males ya, ribetnya itu sih gitu, karena manusia itu kan makhluk yang pengen cari sesuatu tuh. Kalau energi dihasilkan dari AD ini kan cuma beberapa jam ya, bisa sendiri. kita mau merubah pola pikir yang menjadi berpikir ke lingkungan sekitar, mungkin bisa diterapkan dulu di skala kecilnya. Ya, mungkin itu aja. Baiklah, terima kasih Kak Maria telah menyampaikan. Ini ada pertanyaan lagi Kak, tapi dari Ya. apakah PLTS sampah ini ramah lingkungan? Terus bagaimana dengan hasil sampingan dari pembakaran oleh insinerator pada PLTS sampah? Silakan Kak Maria. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Jadi mungkin kalau bisa sharing ini gini ya. Sebenarnya PLTSA ini masih jadi polemik ya, apakah dia masuk ke dalam kategori EBT atau tidak. Karena EBT itu sendiri itu adalah renewable energy yang resource-nya tuh nggak habis-habis gitu. Jadi apa iya kita itu ngolah PLTSA itu kan butuhnya sampah nih. Apa ya kita mengharapkan sampah itu bakal ada selamanya gitu. Kan agak ini juga ya. Seharusnya kan sampah itu kan niatnya itu bukan habis sih, tapi berkurang gitu. Jadi kadang ini yang buat apa ya, buat susahnya itu di sini. Kalau misalkan kita keesokan misalnya tahun 2000 sekian lah gitu, kita sudah menerapkan pola hidup yang bersih menggunakan inilah apa namanya produk yang nggak pakai plastik dan lain sebagainya, kan sampahnya menjadi berkurang tuh. Dan karena ini infrastruktur nggak murah dan apa namanya ya, butuh sumber daya sampah yang banyak, tentunya karakteristiknya juga berbeda ya untuk menghasilkan nanti energi listriknya yang optimal. Jadi perlu di ini lagi, kalau menurut aku sih ya, jadi apa ya, PLTSA ini maksudnya aku kira itu kayak hanya sekedar teknologi yang untuk mengurangi permasalahan sampah aja gitu, bukan teknologi yang bisa kita pakai selamanya. Kalau aku pikir sih seperti itu yang kadang itu yang menjadi ini ya, banyak yang masih ragu sama PLTSA. Tapi karena jumlah volume sampah di Indonesia itu banyak, itu yang membuat para investor tuh tertarik untuk pembangunan PLTSA gitu. Kemudian untuk sebenarnya untuk yang insinerasi, setiap apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Di sini yang insinerator ini sebenarnya ada gasnya, kan gasnya tadi ada gas buangannya, itu ada ada penangkapnya tadi, penangkap ini ya, emisi lainnya itu kan dibawa ke air. Sebenarnya gas yang keluar itu bersih, cuma nanti airnya itu air yang nangkep partikel emisinya itu yang dibuang ke sungai. Jadi bisa dibilang apa ya, bersih nggak bersih amat sih. Jadi ya begitulah, masalah insinerator ini banyak banget yang bilang kalau dia itu malah bukan apa ya, teknologi ini sebenarnya bukan malah bagus gitu, cuma merugikan dalam jangka waktu panjang gitu loh maksudnya. Mungkin itu aja. Oke, baik. Kepada Mbak Rita mungkin ada tanggapan disampaikan melalui kolom chat. Dan ini satu pertanyaan untuk pemateri ketiga
ditujukan kepada Mbak Etika. Ini pertanyaannya itu dari Angga Prasetya, itu dia yang bertanya seberapa jauh dan seberapa luas sampai saat ini pengembangan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan Indonesia, begitu. Mungkin Oke. bisa menjawab. Boleh nggak ya? Bentar ya, aku mau share sebentar. Bentar. Sambil menunggu Mbak Tika, ini tadi ada tanggapan dari Mbak Rita, berarti masih pro kontra untuk penerapan dan tidak sustainable-nya ya Mbak Maria. Halo. Mbak Maria mungkin? Ya, halo. Ya. Mbak Maria Ya, mungkin kalau bisa. ya memang masalah PLTSA ini sampai sekarang masih ini ya, masih jadi perbincangan. Cuma karena yang seperti saya bilang tadi, karena memang volume sampah di Indonesia ini yang cukup banyak, itu yang membuat pemerintah harus ambil gerak cepat untuk mengolah sampah ini dalam jumlah waktu yang banyak, tentunya dengan waktu yang singkat gitu. Itu yang masih menjadi ininya perhatian pemerintah terhadap sampah saat ini. Itu apalagi di kota-kota besar kan, itu sampah memang menumpuk, dan kota sebagai pusat nggak mungkin loh di sana tempat sampahnya bakal ditumpuk gitu. Dan ini menjadi tugas kita juga ya untuk menjaga lingkungan kita dengan cara mengurangi sampah di sekitar kita begitu, dimulai dari diri kita sendiri begitu ya. Ya, mulai dari hulu aja, dari kita yang sumbernya aja deh gitu. Walaupun nggak banyak, yang penting sedikit aja mulai. Tapi nanti kita mulai terbiasa dengan hal itu. Gitu. Apalagi ini sampah itu masalah yang benar-benar dari diri kita sendiri menyumbang sampah, lingkungan terdekat kita, orang terdekat kita, akhirnya begitu ya Kak Maria. Ini kita lanjutkan kepada Mbak Etika. Iya, udah bisa ngeliat kah yang aku share? Sudah Kak, sudah. Oke, sebenarnya aku mau nambahin sih yang buat Rista tadi ya, bantu Rista untuk yang permasalahan insinerator ini. Emang bener yang dikatain Rista, tadi emang ada apa sih, wet scrubber namanya, filter untuk biar asap CO2-nya itu, hasil pembakarannya itu tidak terbuang ke luar. Nah, sekarang ini juga udah ada sebenarnya dikembangin, itu ada electrostatic precipitator. Jadi dia lebih filternya lebih bagus, jadi nggak nanti yang dikeluarin itu sudah sama smoke-nya itu udah difilter sebelumnya, jadi lebih aman lagi. Jadi nggak memakai yang basah, jadi nggak ada air yang kebuang ke lingkungan. Sebenarnya beberapa teknologi untuk pengolahan sampah ini juga mulai digalakkan di semua tempat gitu. Karena nggak cuma di Indonesia kan sampah itu, seperti itu. Jadi cuma mau nambahin aja. Terus untuk yang pertanyaan Angga tentang infrastruktur yang udah ada di perkembangan sekarang ya. Kalau untuk yang, karena saya bahas PLTS, jadi mungkin saya liatin dulu roadmap PLTS. Jadi ada beberapa targetan dari RUU PTL itu dari 2009 sampai 2024. Per tahunnya itu ada target penambahan dan kapasitasnya. Nah, di sini itu yang jalanin untuk PLTS sendiri itu nggak cuma dari pemerintah, tapi juga akan ditenderkan ke pihak swasta seperti itu. Dan per masing-masing tahun itu ada targetan seperti dia di tabel. Jadi memang untuk infrastruktur PLTS ini sudah sangat kayak per tahun itu akan ada proyek terus ditargetkan. Masalahnya karena terkendala COVID, jadinya ada banyak sekali PLTS yang masih belum dilakukan lagi. Nah, terus bila dilihat dari IPP nasional, untuk kondisi saat ini itu lebih banyak 91% itu lebih ke PLTS yang ground mounted. Karena ini lebih diarahin ke kayak yang belum terelektrifikasi gitu. Kayak di daerah-daerah yang masih jauh dari cangkupan PLN, terus 9%-nya baru yang PLTS atap. Dan ini beberapa proyek seperti di PLTS Jakabaring, Olapewah, dan sebagainya, itu udah mulai COD. Jadi kayak komersial
apa ya, COD itu komersial, jadi udah mulai ke tahap komersial gitu. Itu di tahun ada yang 2018, ada yang terakhir itu Juli 2019. Karena yang 2019 ini kebanyakan masih kayak belum COD, jadi belum komersial operasi gitu. Jadi masih terhambat seperti di PLTS ISMU Gorontalo sama PLTS Kuta. Itu banyak hal yang masih ini mungkin ya karena terkendala COVID, jadinya kan masih banyak banget kayak nggak bisa apa ya, kayak kan butuh orang juga kalau bangun ini gitu. Terus perlu kelayakan studi juga, jadi tidak memungkinkan untuk kondisi saat ini. Nah, untuk yang perkembangan energi terbarukan yang lain, itu seperti wind, itu udah dijelasin Mas Syam tadi. Udah ada Genoponto itu, yang terbesar. Terus habis itu untuk yang sampah itu sendiri sebenarnya udah ada juga di Indonesia. Seperti di Gamping, Pasar Gamping, nah itu udah ada pemanfaatan dari sampah buah ke biogas kalau nggak salah. Nah, terus udah ada juga pemanfaatan banyak sih, kayak dari wind, terus apa ya, yang sampah sama biomasa itu juga udah banyak banget dikembangin di Indonesia gitu. Mungkin rinciannya saya nggak terlalu hafal karena kemarin saya cuma fokusnya di PLTS seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih kepada Mbak Etika yang sudah menyampaikan jawabannya tadi ya, gitu ya. Oh, ini masih ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup ya. Dia mau dari Mbak Rita Rahmayanti. Dia mau bertanya nih kepada Mbak Etika, pemaparan Mbak Etika, jangka waktu pemakaian solar panel itu bisa digunakan selama 20 tahun. Jika sudah 20 tahun pakai kemudian rusak, apakah ini masih sustainable digunakan dengan prinsip 3R? Salah satu 3R gitu. Salah satu bahan baku solar panel itu adanya sedmium yang justru membahayakan lingkungan. Bagaimana pengelolaan selanjutnya? Gitu. Mbak Tika, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Rita Rahmayanti yang bertanya. Oke, jadi di sini kan solar panel itu memiliki jangka waktu 20 tahun. Nah, jarang sekali apa ya, kayak misal dia itu kalau rusak itu nggak semua langsung rusak, kecuali kalau dia itu kayak maintenance-nya nggak bagus gitu kan. Nah, apa sih yang sudah apa yang harus dilakukan kalau misalnya udah 20 tahun dan ternyata itu rusak? Nah, kebanyakan dari solar panel yang di Indonesia ini setelah rusak kan cuma ditumpuk ya. Nah, sebenarnya itu tuh bisa didaur ulang kembali, jadi kayak polikristalinnya itu saya pernah lihat itu ada di daerah mana ya, Pandan Simo. Nah, dia kan rusak nih, mangkrak nih PLTS-nya. Habis itu dia gunain kepingan-kepingan PLTS itu untuk kayak menggunakan digunain untuk kayak souvenir kayak gitu, dimanfaatin kayak buat kalung. Terus ada beberapa juga gunain untuk, karena sebenarnya kan ada kepingan nggak full rusak semua. Nah, yang masih bagus itu bisa lebih diperkecil, kayak dipotong-potong, terus dia digunain lagi kayak ditaruhlah di jam tangan seperti itu. Jadi yang rusak aja kayak bisa sih didaur ulang lagi gitu. Sebenarnya memang di skala menengah itu kebanyakan kayak kalau rusak ya udah ini aja kan, dimangkrakin. Sebenarnya dengan kayak kayak masih ada kayak peluang-peluang kayak bisa digunakan untuk aksesoris, terus kayak didaur ulang, kayak digunain untuk jam tangan, terus habis itu untuk ngedain kincir yang kayak buat aksesoris-aksesoris gitu juga bisa. Kemarin saya lihat di Pandan Simo itu udah memanfaatkan seperti itu.
Terus saya baca-baca juga di skala besar, itu misalnya dia rusak, itu akan dibalikin ke pabriknya lagi. Nah, itu tuh akan diolah kembali gitu. Karena sebenarnya polikristalin itu kan, ntar kalau yang mono itu kan hasil dari polikristalin yang dimana dia itu diolah lebih jauh gitu. Nah, jadinya itu bisa lagi kayak diolah, dicampurin lah sama material-material pendukung lainnya, sehingga bisa kembali ke seperti semula seperti itu. Sebenarnya kan itu dari pasir dan batu alam gitu. Jadi pastinya dia itu akan bisa didaur ulang kembali seperti itu. Ini itu aja nih, Tah. Oh ya, oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Etika atas jawaban pertanyaannya tadi ya, luar biasa. Hari ini kita udah belajar tentang energi baru terbarukan. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya, penutup dalam acara bincang kita pada sore hari ini. Jika masih ada pertanyaan dari peserta, mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat, kolom komentar di Instagram Forum Sains dan Teknologi. Bisa di follow juga UKM Pos UGM.ugm ya, gitu ya. Mungkin saya sampaikan sedikit ya penutup pada sore hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang wind energy, waste energy, dan solar energy, luar biasa ya pemanfaatannya. Dan Indonesia itu memiliki potensi yang besar ya, begitu ya, untuk pemanfaatan dari energi baru terbarukan ini. Begitu saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.28. Kita akhiri bincang-bincang ilmiah kita pada sore hari ini. Mungkin akan bertemu kembali pada bincang ilmiah pada episode berikutnya. Terima kasih begitu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman. Ya, terima kasih kembali Kak. Terima kasih sudah bergabung. Pada teman-teman boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.